Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali malam hari ini untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan di dalam eksposisi Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-13. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Pak Tim, ya, dan nanti Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik, dan kita akan mendiskusikan bagian Efesus pasal 3 ini ya. Mari kita bersama-sama menyerahkan waktu kita kepada Tuhan, supaya pembelajaran kita malam hari ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Malam hari ini hati kami rindu, hati kami haus untuk kembali menikmati sabda Tuhan. Dan kiranya kami boleh dipuaskan, dahaga kami boleh menikmati firman yang boleh kami dengar, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Timotius Widodo. Kami menyerahkan, biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, supaya apa yang kami boleh dengar, kami boleh nikmati di dalam firman Tuhan ini, kami benar-benar boleh bertumbuh melalui kebenaran firman yang kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang menyiapkan waktu mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau juga mengurapi, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum join malam hari ini, kiranya juga Tuhan memberkati mereka sekalian. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami menyerahkan waktu kami untuk pendalaman Alkitab malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan Pak Tim. Ya, makasih Pak Bambang. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Biarlah kita seperti doa tadi ya, punya kerinduan, lapar dan haus, ya, bergairah akan firman Tuhan. Kalau kita baca kitab Yeremia itu di situ dikatakan hatiku itu membara seperti terbakar ketika menikmati firman Tuhan. Wah, itu luar biasa saudara ya. Biarlah pengalaman sang nabi itu menjadi bagian juga pengalaman kita pada malam hari ini. Nah saudara, kita melanjutkan di Efesus pasal yang ketiga. Tadi sebelum mulai saya ngobrol sama Pak Bambang, pasal 3 ini, surat Efesus adalah bagian yang sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah mempersiapkan, lalu saya baca berulang-ulang, saudara. Bahkan sebelum mulai tadi setengah jam sebelumnya, saya ulang lagi, saya renungkan lagi, supaya semakin mantap yang dimaksud Paulus ini apa di Efesus pasal yang ketiga. Nah, saya beri judul pasal 3 ayat 1 sampai 13 itu adalah rahasia kekayaan Kristus. Bapak Ibu, namanya rahasia itu kan tersembunyi, namanya rahasia. Kalau diungkap, dibuka ya bukan rahasia lagi sebenarnya. Nah, kita ingat Ulangan 29 ayat 29 itu kan dikatakan yang rahasia tetap milik Tuhan, tidak diungkapkan, tapi yang dinyatakan kepada umatnya. Tapi di dalam bagian ini, yang namanya rahasia kekayaan Kristus justru diungkapkan, saudara. Ya, disampaikan, dibukakan. Nah, apakah itu? Mari kita lihat ayatnya sebelumnya, saudara. Efesus 3, 1 sampai 13, ya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, khususnya zaman PL, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi
karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. 7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Saudara, ada kata kunci di situ, rahasia Kristus, ya, rahasia kekayaan Kristus, saudara. Lalu saya sambung lagi sekalian sampai ayat 11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah ciri khas dari surat Paulus, Bapak Ibu, panjang ya, koma, seperti itu, saudara. Nah, apa kita lihat berikutnya, saudara? Kalau surat Paulus biasanya kan isinya salam, lalu teguran, di dalamnya ada doktrin, ya, nasihat, kemudian aplikasi praktis. Ya, itu secara umum surat Paulus. Tapi ini ada lebih spesifik lagi ciri yang lain, saudara-saudara. Yaitu apa? Jemaat dituntut atau penerima surat itu dituntut untuk memahami penjelasan sebelumnya. Makanya bersyukur pembacaan Alkitab kita yang urut, kalau Bapak Ibu konsisten ya melakukannya, membacanya sampai pada akhirnya, nanti kita bisa mengetahui secara garis besar, secara keseluruhan Bapak Ibu. Kalau kita tidak membaca urut, maka kita akan menemukan, mengalami kesulitannya. Nah, seperti surat Efesus saja, kita akan lihat, saudara, jemaat itu dituntut untuk memahami penjelasan sebelumnya. Nah, karena kita bicara pasal 3, berarti pasal 1 yang beberapa bagian, pasal 2 yang beberapa bagian, itu juga harus jemaat memahami, saudara. Terus diulang begitu sebelum masuk ke pasal berikutnya, pasal 3, pasal 4, dan seterusnya. Nah, seperti apa, saudara? Sebelum itu, saya ingat kutipan Petrus ya, saudara, 2 Petrus 3, 15 dan 16, mengatakan seperti ini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, Petrus mengatakan begitu, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, perhatikan, ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bapak Ibu lihat ciri khas dari Paulus ini, suratnya dikatakan sukar dipahami. Nah, itu salah satu cirinya, saudara. Dan harus dihubungkan dengan pasal atau bagian penjelasan sebelumnya. Lalu secara utuh harus dirangkum, saudara lihat dari doktrinal, ya, ajaran teologi dari Paulus secara keseluruhan. Nah, barulah bisa memahami. Nah, ada buku, saudara, dengan judul Paulus pemikiran teologinya, hidup dan pemikiran teologinya. Oh, tebelnya minta ampun, saudara. Nah, itu waktu ngajar teologi perjanjian baru, salah mahasiswa saya beri tugas untuk membaca judul buku Paulus hidup dan teologi pemikiran teologinya, saudara. Nah, itu lengkap sekali, mau bicara apa saja semua ada di sana, saudara. Nah, komentarnya terakhir ini sulit dipahami, ya. Alkitabnya, ayatnya sulit dipahami, apalagi bukunya ini, ya, Hemani de Vos yang nulis Penerbit Momentum, saudara, ini juga sulit dipahami. Nah, karena S2 ya harus bersulit-sulit dulu, saudara ya. Tapi yang jelas dari membaca itu, lalu waktu kuliah seminggu, nah akhirnya tahu garis besar secara keseluruhannya. Nah, kalau tidak memahami, firman Tuhan mengatakan orang akan memutarbalikkan. Nah, ini saudara ya, yang jadi penyesat akhirnya. Nah, coba lihat tadi pasal 3 ayat 1 dimulai dengan apa? Yang blok merah, Bapak Ibu perhatikan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus,
orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya aku ini. Bandingkan Efesus 1 ayat 15, kalau saudara lihat di situ dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, karena itu itunya apa? Nah, berarti itu kan penjelasan sebelumnya. Lalu pasal 2 ayat 11 Efesus dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, dan seterusnya. Lihat Bapak Ibu, ada kata itu. Nah, itunya itu penting sekali, saudara. Apalagi Roma pasal 12 ayat 1 ya. Karena itu demi kemurahan Allah. Nah, itunya apa? Roma pasal 1 sampai pasal 11, saudara. Nah, ini ciri khas Paulus yang lebih spesifik. Ternyata penjelasan itu harus dilihat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Barulah kita bisa memahami pemikiran Paulus secara utuh, Bapak Ibu. Nah, lihat ya. Lalu sebelum masuk lebih jauh, saudara, nah saya beri kesimpulannya di awal. Apakah yang dimaksud dengan rahasia Kristus tadi? Kata Yunani rahasia misterion atau misteri yang kita kenal, saudara. Dikatakan tadi yang tersembunyi selama berabad-abad dalam Allah, ayat yang ke-9. Maksudnya yang tersembunyi selama berabad-abad itu pada masa Perjanjian Lama. Para nabi pun, saudara, juga belum memahami secara utuh. Mereka melihat gambar yang samar-samar, saudara, tentang wahyu Allah, tentang misteri, itu tentang rahasia itu, saudara. Sampai mereka mati pun, mereka tidak bisa mengenalnya. Sampai kapan? Ayat yang ketiga dan yang kelima, diperkenalkan melalui wahyu oleh Roh Kudus kepada para rasul dan para nabi. Nah, ini selalu harusnya kan nabi duluan, Bapak Ibu ya. Tapi di surat Efesus kita selalu menemukan rasul yang terlebih dahulu, saudara. Ya, rasul yang terlebih dahulu. Karena memang rasul ini, saudara, dipilih Tuhan, nanti kita akan lihat fungsi rasul di ayat berikutnya, itu memang untuk menghadirkan gereja. Ingat yang pasal 2 kemarin, ayat 19 sampai 20 ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan memilih rasul itu untuk menghadirkan gereja. Nah, dimulai memang nabi dalam Perjanjian Lama. Tapi sebenarnya jauh dari kekekalan. Kita sudah belajar Efesus 1 ayat yang kelima, saudara, dipilih sebelum dunia dijadikan. Kamu yang dimaksud di situ jamak adalah gereja, ya, kumpulan orang percaya. Nanti kita akan lihat. Lalu yang ketiga, rahasia itu adalah maksud Allah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 10. Lalu yang kedua, untuk memasukkan orang dari semua bangsa dalam janji mengenai hidup dan keselamatan. Ayat 6. Yang ketiga, untuk menciptakan umat yang baru di dalam Kristus, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa simpulkan, sebenarnya yang dimaksud rahasia kekayaan Kristus yang disingkapkan, misteri yang dibukakan, itu apa sebenarnya? Dari bagian ini Bapak Ibu dalam hati bisa merenungkan, memikirkan, sebenarnya Paulus mau ngomong apa, dan ingat, inti ya tema umum, tema besar dari surat Efesus itu adalah tentang gereja, Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya rahasia yang dibukakan, yang disingkapkan, yang tersembunyi dalam Perjanjian Lama selama berabad-abad itu adalah terbentuknya, terwujudnya gereja. Oke, sekarang poinnya yang kita renungkan, kita pelajari pada malam hari ini. Rahasia Kristus, misterion itu tadi, itu penting, saudara, bagi 4 kelompok yang berbeda. Yang pertama, saudara, penting bagi Paulus. Ketika Tuhan menyingkapkan rahasia itu, bagi Paulus sendiri, saudara, itu sangat penting. Coba lihat kepentingannya apa, seperti apa rahasia yang diungkapkan kepada Paulus, saudara, Efesus 3 ayat 1 sampai 5, saya ulang ayat 1-nya, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan saudara-saudara, bagi orang Yahudi secara umum, Paulus di penjara Roma. Kita sudah mendengar khotbah minggu kemarin, saudara, Paulus hidup melayani pada masa Kaisar Roma yang namanya Kaisar Nero. Karena dia pergi keluar dari bangsa Yahudi, saudara, dan kita bisa melihat di situ ya, di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Nah, akhirnya memang dia ditangkap. Nah, Efesus ini juga salah satu surat kiriman yang dia tulis di dalam penjara. Selain Filipi, 1-2 Timotius, dan
Titus, Filemon, saudara, itu surat-surat yang ditulis dalam penjara. Galatia juga ya, termasuk di sana. Kolose juga, saudara. Kita lihat, bagi orang Yahudi, Paulus dipenjara oleh Kaisar Nero. Secara umum orang menyadari, mengakui karena pelayanan, karena pemberitaan Injil. Tapi lihat Bapak Ibu, rahasia yang diungkapkan kepada Paulus adalah dia tidak mengatakan aku dipenjara oleh sang Kaisar Roma, sang Kaisar Nero, saudara. Tetapi aku dipenjara, mengakunya apa, saudara? Karena Kristus Yesus. Wah, ini luar biasa ya. Satu sisi dipenjara Kaisar Roma, sisi yang lain Paulus menyadari dipenjara karena Kristus. Dengan kata lain, Paulus sebagai hamba Tuhan memiliki perspektif yang berbeda ketika berada di dalam penjara. Secara umum orang mengatakan dipenjara oleh pemerintah. Tapi secara khusus Paulus menyadari aku dipenjara karena Kristus. Sehingga kita lihat di Kisah Rasul 16, ini pengalaman Paulus di penjara, saudara, ternyata masih bisa berkarya, masih bisa berbuah. Filipi pasal 1 mengatakan, kalau aku masih hidup di dalam dunia ini, bagiku harus bekerja memberi buah, saudara. Ya, waktu yang singkat, yang sebentar lagi dieksekusi dengan hukuman mati, masih ada kesempatan, aku harus berbuah. Berbuah apa di situ? Dan akhirnya memberitakan Injil. Ingat, kepala penjara Filipi dengan seisi keluarga akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, ini satu perspektif yang luar biasa. Ya, ada hamba Tuhan kan yang jadi YouTuber itu juga kan, dia dipenjara ya karena nama Tuhan, terus ketika masuk dalam penjara, dia malah bersyukur. Aku adalah gembala para nabi di sana. Banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus. Wah, ini kan luar biasa, saudara. Punya perspektif yang berbeda. Nah, sebelum itu, lihatlah Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Sebelum itu, Paulus menubuatkan dirinya sendiri, saudara. Ada istilah tawanan roh kudus. Ya, coba lihat. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24 dikatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa, perhatikan, penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara lihat, ya, sebelum masuk dalam penjara, saudara, sebelum mengalami kesengsaraan, penderitaan demi Kristus, Paulus ini sudah tahu ya, saudara ya, diberi hikmat ya, wahyu, nanti bahasa berikutnya, bahwa nanti akan menjadi tawanan roh. Makanya dia tadi berani mengatakan, aku dipenjara karena Kristus, kehendak Kristus. Wah, ini yang luar biasa. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, lihat perspektif Paulus yang berbeda. Secara umum orang Yahudi memandang, saudara, dihukum pemerintah Roma, tapi Paulus justru memiliki perspektif yang berbeda. Aku dipenjara karena Kristus. Maksudnya Mama ya apa sih? Makanya sampai dikatakan sebagai tawanan Roh Kudus, saudara. Ya, itu yang dialami oleh Paulus. Nah, itulah sebabnya. Ini sebab apa sebenarnya? Itunya apa? Karena Paulus dipenjara. Dipenjara karena Kristus, lalu penyebabnya apa di situ? Ada kata kamu di situ. Apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Efesus 3:1b, saudara. Karena dia diutus Tuhan untuk melayani orang-orang non-Yahudi, maka ketika Paulus melayani, maka Paulus dipenjara. Makanya dia berkata, itulah sebabnya aku dipenjara karena Kristus, saudara, itu karena kamu. Nah, siapa kamunya? Saya sudah bahas di pasal 2 ayat 11 sampai 13, saudara, orang yang dahulu jauh dari Allah, lalu sudah dekat melalui darah Kristus. Ya, kemarin kita sudah belajar. Siapa itu? Mereka bukan orang Yahudi, ya, secara fisik bangsa Yahudi itu bangsa pilihan, mereka bukan orang pilihan yang harusnya dibinasakan, tapi justru mereka akhirnya terhisap, ya, masuk orang pilihan. Tidak bersunat mendapat bagian dalam perjanjian anugerah maksudnya.
Mereka tanpa Kristus tidak memiliki pengharapan akan Mesias seperti orang Israel. Mereka tidak termasuk keluarga Israel, atau dengan kata lain mereka adalah orang asing. Mereka tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Mereka tanpa pengharapan dan tanpa Allah, saudara. Itu dahulu. Tapi sekarang setelah didekatkan oleh darah Kristus, mereka menjadi saudara, itulah yang dikatakan rahasia kekayaan Kristus, menjadi kumpulan orang percaya, menjadi tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepala, jemaat adalah tubuhnya. Saudara, orang-orang Yahudi ortodoks ya pada zaman Paulus menganggap bahwa orang non-Yahudi itu digambarkan sebagai anjing. Mereka mengadakan satu perbedaan yang sangat ekstrim. Ingat, Matius 15 ayat 26 sampai 27. Itu ya konteksnya kalau kita lihat Tuhan Yesus, saudara, menjawab kepada perempuan Kanaan ya, saudara, ya, orang non-Yahudi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Membuat perbedaan yang sangat tajam. Makanya rahasianya, saudara, diungkap apa? Sudah tidak ada perbedaan lagi. Nanti kita akan lihat. Nah, istilah misterion atau misteri, kalau begitu artinya apa, saudara? Ternyata ini loh, persatuan dengan Kristus menjadi tubuh Kristus. Disatukan menjadi tubuh Kristus. Ya, bukan hanya orang Yahudi saja secara fisik, tapi non-Yahudi bisa dimasukkan menjadi satu tubuh Kristus. Kalau pembacaan kita di kitab Yosua, Bapak Ibu masih ingat? Tidak bisa disatukan. Ya, orang Israel bangsa pilihan, lalu di sana ada bangsa-bangsa Kanaan, ada 6 bangsa besar di situ, saudara ya. Makanya firman Tuhan mengatakan harus ditumpas, ya. Kenapa? Sebab kalau sudah ditumpas, nanti akan bersatu, lalu orang Israel akan menyembah berhala sama seperti mereka. Nah, itu alasannya kenapa kok harus ditumpas. Sehingga seolah-olah ada kecenderungan Allah perjanjian lama sangat kejam. Padahal tidak. Itu konteksnya harus dilihat secara keseluruhan, saudara. Lalu apalagi di situ, saudara? Nggak bisa bersatu. Ya, zaman Esra, Nehemia. Nah, nanti kita pembacaan sampai ke sana, saudara. Ya, Nehemia itu mereka mengadakan kawin campur Israel dengan bangsa Samaria. Dikisahkan di situ. Nah, Tuhan tidak berkenan, masih ada pemisahan yang sangat tajam seperti itu. Tapi saudara, dalam perjanjian baru dengan hadirnya Kristus, maka orang non-Yahudi, bangsa non-Yahudi itu tadi disatukan menjadi satu tubuh Kristus. Itulah rahasia yang di dalam perjanjian lama belum diungkapkan, masih tertutup selama berabad-abad kata Alkitab. Tapi waktu Kristus sudah dibukakan. Lalu Paulus menderita dan dipenjara oleh karena misteri ini, saudara-saudara. Paulus dijadikan oleh Allah sebagai seorang pelayan dari misteri ini, yaitu penyatuan non-Yahudi menjadi satu dengan bangsa non-Yahudi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan memang mengutus Paulus untuk pergi memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan kita lihat Paulus adalah orang Yahudi asli. Harusnya pemikiran lamanya itu masih ada. Masih ingat, saudara-saudara, seperti Yunus. Yang diselamatkan hanya Israel saja. Kalau perlu bangsa non-Israel, non-Yahudi dibinasakan saja. Nah, secara umum pemikiran seperti itu, saudara. Tapi dengan hadirnya Kristus, rahasia itu diungkap, saudara ya. Diungkap sehingga mereka juga memperoleh anugerah keselamatan. Lalu pasal 3, Efesus ayat 2-4, jelaskan tentang siapa Paulus ya di situ, saudara. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, saudara. Yang pertama, di situ Paulus katakan dipercayakan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Artinya apa? Tugas melayani, saudara, bisa melayani, mampu melayani, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Jadi bersyukurlah kita semua
yang masih dipercayakan oleh Tuhan melayani apapun juga. Walaupun kelihatan simpel, kecil, sepele, Bapak Ibu, tapi itu merupakan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Oleh sebab itu jangan menolak ya pelayanan itu. Lalu yang kedua, Paulus diberi rahasia atau wahyu, hikmat, pengertian. Nanti minggu depan kita bahas tentang doanya Paulus ya di Efesus pasal 3 ayat 14 dan seterusnya, Saudara. Selalu doanya Paulus itu tidak minta yang lain, Saudara. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang lain tidak. Doanya seperti kembali ke zaman Salomo. Dia hanya minta hikmat. Dengan kata lain, sekantong hikmat yang di dalamnya berbagai macam kebutuhan yang disediakan oleh Tuhan. Ya, ketika Tuhan mengatakan kepada Salomo, mintalah apa saja, aku akan berikan. Karena dia sebagai raja, seorang yang masih muda, kita mengatakan ternyata dia minta hikmat supaya bisa mengadili dengan adil, supaya bisa bijaksana mengatur dan memimpin kerajaan Israel yang sangat besar pada masa itu, saudara. Dan Alkitab berkata Tuhan mengabulkan doanya Salomo. Demikian juga, saudara. Paulus di dalam kitab Efesus, Filipi, Kolose pasal 1 kalau saudara lihat ya. Itu doanya hanya satu, supaya apa? Jemaat diberi roh, hikmat, dan wahyu untuk mengerti Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan benar. Nah, itu yang menjadi isi doa, yang menjadi kerinduannya sebagai hamba Tuhan. Ya, bukan berarti tidak boleh mendoakan jemaat supaya ini. Tapi yang terpenting sebagai prioritas, saudara, sebagai hamba Tuhan berdoa supaya jemaat diberi hikmat, ya, pengertian untuk semakin memahami Tuhan dengan benar. Yang ketiga, memiliki pengertian rahasia Kristus. Nah, ini spesialis ya, saudara. Paulus mengalami itu. Nah, saya kutip William Barclay, saudara, halaman 184 ya, buku pemahaman Alkitab setiap hari surat Efesus. Menuliskan seperti ini. Dalam dunia kuno, dinding pemisah itu begitu kokoh dan tegas. Artinya, Yahudi dengan non-Yahudi itu ada pemisahan yang sangat jelas di situ. Sehingga tak seorang pun menyangka bahwa Allah memberikan perkenannya kepada semua orang. Pauluslah yang membuka tabir penemuan itu. Kalau kemarin Efesus pasal 2 kita belajar melalui darah Kristus ya, pengorbanan Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib, tirai itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Yang membedakan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus sudah tidak ada lagi. Sehingga setiap orang memiliki akses untuk berdoa, bertemu dengan Tuhan. Tidak seperti zaman perjanjian lama melalui para imam, saudara, tapi orang percaya masa kini melalui pengorbanan Kristus sudah dapat akses masuk ke sana. Pauluslah yang membuka tabir penemuan itu. Karena itu Paulus adalah orang yang sangat penting dan hebat. Sekiranya Paulus tidak ada, maka kemungkinan besar tak ada iman Kristen di seluruh dunia ini dan juga tak ada orang-orang Kristen pada masa kini. Amin, saudara. Kalau kita renungkan ya, walaupun pemerintah Roma, pemerintah siapapun yang lali dan kejam untuk membinasakan orang Kristen, menyingkirkan orang Kristen, membunuh orang Kristen, toh kekristenan tidak berkurang, justru kekristenan bertambah. Bahkan Alkitab pun berusaha dibinasakan, dibakar, dan lain sebagainya, toh sampai hari ini Alkitab tetap banyak saudara berkembang, bahkan diterjemahkan ke berbagai macam bahasa resmi maupun bahasa suku. Jadi kita bisa melihat di situ tidak bisa dibinasakan, dan Paulus sebagai tokoh yang sangat penting di sana. Kemudian saudara berikutnya ayat yang ke-5 Efesus dikatakan yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Siapakah yang dimaksud, saudara? Tidak diberitahukan terlebih dahulu, yang tersembunyi tadi ya, berabad-abad, yaitu tentang hadirnya sebuah gereja. Bukan gedungnya, tapi kumpulan orang percaya yang disatukan, orang Yahudi maupun non-Yahudi, bersunat atau tidak bersunat, saudara ya, bersatu menjadi satu tubuh Kristus. Nah, kita lihat itulah peranan dari rasul dan nabi. Sekali lagi, Tuhan pilih nabi, Tuhan pilih rasul untuk menghadirkan gereja. Dan kalau sudah berdiri gereja itu, ya otomatis jabatan nabi dan rasul sudah tidak ada.
Kalau sekarang sedang heboh Nabi yang ke-26, sebenarnya kalau saya memahami, melihat itu fungsinya, dia lebih tepat itu kepada fungsinya sebenarnya, yaitu berani menegur, memberitakan kebenaran, ya, mengkritisi penyelewengan, ketidakadilan dan lain sebagainya. Ya, saya bisa melihat ya bagian itu saja. Dan itu semua orang Kristen hamba Tuhan terpanggil untuk itu, saudara. Ya, jadi bukan jabatan nabi secara fisik. Sebab kalau itu benar secara fisik ya nggak boleh. Karena Ulangan 18 nabi itu harus seorang dari bangsa Israel. Kalau non Israel tidak ada yang namanya nabi, saudara-saudara. Oke, sekarang yang kedua, penting bagi orang non Yahudi. Pasal 3 ayat 6 sampai 8 ya disebut di situ, saudara, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Dan seterusnya. Saudara, apa rahasia tadi dikatakan kepentingannya bagi orang non-Yahudi? Ternyata ayat yang ke-6, saudara, itu bicara tentang ahli waris. Nah, awalnya budak, saudara ya. Hanya Israel yang dikatakan anak waris, ahli waris. Nah, non-Yahudi itu digambarkan seperti budak, saudara. Tapi rahasia itu dinyatakan kepada Paulus bahwa yang tadinya budak, orang non-Yahudi, itu sekarang menjadi anak adopsi. Dan Galatia 4 ayat 6 sampai 7 kita sudah belajar menjadi ahli-ahli waris, di situ dikatakan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Jadi saudara, yang pertama penyatuan dengan Kristus, itu rahasia yang diungkap. Dan yang kedua, saudara, maka orang non-Yahudi diadopsi menjadi anak. Yang kedua, kenapa penting rahasia itu? Ternyata menjadikannya sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, yaitu melalui apa? Baptisan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 ya. Di situ dikatakan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kapan itu? Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu lihat 3.000 orang dari berbagai macam bangsa, ada sekitar 15-an bangsa, mereka semua bersatu mengakui ketuhanan Kristus menjadi satu tubuh Kristus. Lalu yang ketiga, penting bagi orang non-Yahudi menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Janji apa, saudara? Janji keselamatan. Ingat, orang Yahudi ortodoks tadi berpikir hanya orang Yahudi saja yang diselamatkan, tapi ketika rahasia sudah diungkap, ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus. Lihatlah, bangsa non-Yahudi terhisap menjadi bangsa Yahudi secara rohani karena beriman kepada Kristus. Secara fisik kita bukan keturunan Abraham, bapak orang beriman. Galatia menjelaskan. Tapi karena kita percaya kepada Kristus, akhirnya kita terhisap menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji itu. Janji apa, saudara? Bukan janji berkat kekayaan, tanah, seperti Bapak Abraham dalam perjanjian lama, tapi janji keselamatan. Nah, yang kedua, sebagai tunas liar yang dicangkokkan ke dalam pokok zaitun. Jadi ingat, ya, bukan kamu yang menopang, ya saudara, tapi tunas itu yang menopang kamu. Jadi jangan sombong. Nah, ini rahasia yang diungkap sangat penting bagi orang non-Yahudi. Lalu yang ke-8 ini pengalaman Paulus yang bertumbuh, saudara, di dalam anugerah. Tahun 56 Masehi ketika dia tulis 1 Korintus itu, saudara, dia berkata pasal 15 ayat 9, aku yang paling hina dari semua rasul. Lalu tahun 61 di dalam Efesus pasal 3 ayat 8 yang kita baca tadi, Paulus berkata, aku yang paling hina di antara segala orang kudus.
Lalu tahun 62 ketika dia tulis surat Timotius, dia berkata, aku yang paling berdosa di antara kamu semua. Jadi artinya apa, saudara? Semakin seseorang menyadari anugerah, disingkapkan rahasia, ya, dipercayakan pelayanan, justru tidak membuat orang lupa diri dan akhirnya sombong. Tapi justru sebaliknya, Paulus memuji Allah karena anugerahnya yang melimpah. Tanpa anugerahnya tidak mungkin bisa melayani. Tanpa anugerahnya tidak mungkin bisa hidup, bekerja, giat bagi Tuhan. Nah, itulah saudara-saudara yang harus menjadi pemahaman kita, saudara. Kalau soal kesombongan, Paulus bisa sombong, bisa di Filipi pasal yang ke-3, saudara. Aku orang Yahudi dan lain sebagainya, dididik ya dengan segala hikmat hukum Taurat, melebihi dari kamu semua. Tapi lihat ketika ketemu dengan Kristus, semuanya itu tidak berarti. Bahkan dikatakan, aku anggap sampah. Karena ketika aku menemukan Kristus, aku mendapatkan melebihi dari semuanya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Lalu kesimpulannya di pasal 3 ayat 6 sampai 8 bagi orang-orang non-Yahudi itu kita lihat didamaikan ya saudara, ini adalah satu kebenaran melalui darah Kristus ya. Lalu berhubungan dengan apa saudara? Hubungan yang baru ketika sudah dijadikan manusia baru. Yang dahulu jauh sekarang dekat, yang tadinya manusia lama sekarang menjadi manusia baru. Nah, ini saudara, yang kalau tanpa Kristus dan Roh Kudus nggak mungkin bisa terjadi, tapi itu sudah dilakukan. Lalu yang ketiga dikatakan apa saudara? Misteri itu tidak hanya memberikan suatu hubungan yang baru pada orang-orang non-Yahudi yang percaya, tetapi juga menyatakan bahwa ada kuasa baru yang tersedia bagi mereka yang ke-7. Makanya kita ingat sebelum Yesus naik ke surga, Kisah Rasul 1 ayat ke-8 mengatakan, saudara, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi, saudara. Kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk memberitakan nama Yesus, kuasa untuk melayani Tuhan. Jadi jangan dipikir kuasa untuk yang lain-lain, Bapak Ibu. Kuasa untuk menyembuhkan, melakukan mukjizat, oh bukan. Konteks di situ adalah kuasa untuk bersaksi. Ketika memberitakan nama Yesus, mengajarkan nama Yesus, membuat hati orang yang mendengar bergetar, membuat hati orang yang keras menjadi lemah lembut, menjadikan orang yang hatinya tidak taat menjadi hati yang taat, saudara. Itulah kuasa dari Injil, kuasa dari Kristus, kuasa dari firman Tuhan. Lalu aplikasinya, memahami kebenaran firman Tuhan yang begitu dalam, tidak menjadikan saya dan saudara besar kepala, melainkan membuat hati kita hancur dan terus-menerus menyesali dosa. Seperti Paulus berkata, aku paling hina dari semua orang. Aku paling berdosa di antara kamu semua. Saudara ya, aku paling, saudara. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Lalu yang ketiga, misteri penting bagi para malaikat. Ayat 9 dan 10, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Siapakah yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga ini? Nah, coba lihat saudara, berdasarkan Kolose 1 ayat 16, maka pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga itu adalah malaikat-malaikat. Ya, dikatakan malaikat yang baik. Nah, mereka itu melihat hikmat Allah yang menakjubkan ketika ia memperlihatkan melalui gereja. Saudara, masih ingat ya, ayat 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12, keselamatan orang non-Yahudi itu bagi malaikat itu satu hal yang sangat menakjubkan. Ya, saudara, coba kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 10, 11, 12. Sedikit lagi, Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 1 ayat 10, 11, 12 dikatakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka,
yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Perhatikan ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin sesuatu yang baru, kita punya perasaan bagaimana, saudara? Dan ketika itu disingkapkan, kita akan takjub, ya, penasaran, ingin tahu. Ketika diungkapkan, akan takjub, heran, saudara. Dan itu yang terjadi ketika para malaikat tadi dikatakan, saudara, ketika Tuhan memperlihatkan, ya, keselamatan itu, ya, Injil diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi itu, maka para malaikat pun juga dikatakan takjub dengan hadirnya gereja. Wah, ini yang luar biasa, saudara. Keselamatan non-Yahudi membuat para malaikat takjub. Dengan berdirinya gereja, banyak gereja, saudara, para malaikat takjub. Ini yang luar biasa, ya. Lalu arti yang kedua itu Efesus pasal 6 ayat 12, kuasa kegelapan yang memerintah alam roh, ya, ada juga yang seperti itu. Dikatakan diberitahukan maksud abadi Allah, Efesus 3 ayat 11, tentang keselamatan oleh gereja dan melalui peperangan rohani terhadap iblis dan pasukannya. Satu sisi, saudara, gereja hadir dalam dunia juga terus-menerus melakukan peperangan rohani. Dikatakan, ya, penghulu-penghulu dunia yang jahat dan yang gelap ini, roh-roh yang ada di angkasa itu. Nah, sampai hari ini selalu ada, ya, ikut Allah atau iblis, melakukan kebenaran atau kejahatan, hidup dalam kesucian atau hidup dalam kenajisan, saudara. Dan seterusnya itu akan tetap ada. Nah, itu yang disebut dengan peperangan rohani. Allah mengajar para makhluk surga melalui jemaat. Yang dimaksudkan oleh Paulus dengan pemerintah dan penguasa ialah makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah, ya. Paulus menyatakan bahwa malaikat memperhatikan kegiatan persekutuan jemaat. Nah, saudara-saudara, lihat, berbagai macam hikmat Allah lah yang dipelajari oleh malaikat. Dan rahasia itu sudah diungkapkan. Para malaikat pasti mengetahui kuasa Allah melalui segala ciptanya. Tetapi hikmat Allah sebagaimana tampak dalam ciptanya yang baru, yaitu jemaat, adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Kenapa, saudara? Ternyata jemaat, gereja, dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini yang membuat para malaikat takjub, saudara-saudara. Lalu yang terakhir, misteri bagi orang Kristen, apa kepentingannya? Ayat 12-13 terakhir, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saudara, apa maksudnya? Rencana Allah bagi jemaatnya yang sekarang adalah bukan hanya memberi orang percaya keberanian untuk menghadap Allah, ya, walaupun sudah dibuka aksesnya oleh pengorbanan Kristus, melainkan juga, ini yang penting dalam aplikasi hidup kita sehari-hari, memiliki keberanian untuk menghadapi keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan kita. Berkat-berkat kita bersifat rohani, kita sudah belajar di pasal 1, berasal dari Allah Tritunggal, ya, bukan materi. Tadi dikatakan di dalam surga. Semua berkat itu telah diberikan kepada kita, gereja secara sempurna di dalam Kristus. Perhatikan, kita memiliki berkat-berkat tersebut dengan iman kepada Kristus. Tetapi jika kita tidak mentaati Allah, Ia tidak akan menarik kembali berkat-berkat tersebut, tetapi kita hanya akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara, mengucap syukur, berkat rohani sudah diberikan kepada kita. Jadi, rahasia kekayaan Kristus itu adalah gereja. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Bambang. Mute, Pak. Sorry, ya. Terima kasih Pak Tim untuk pemaparan materinya di surat Efesus pasal 3. Bapak Ibu,
yang sudah mendengarkan bagian penjelasan ini bisa memberikan tanggapan bagaimana sebenarnya kepentingan daripada surat Efesus yang dibahas di pasal 3 tadi ayat 1 sampai yang ke-13 ya. Bagaimana kepentingan untuk Paulus ya, untuk orang Yahudi, untuk malaikat ya, untuk orang percaya masa kini, untuk orang Kristen di zaman sekarang. Nah, beberapa hal yang sudah disampaikan untuk pembahasan yang sudah kita dengarkan, mungkin ada pertanyaan ya Bapak Ibu atau ada tanggapan, saya persilahkan dari pemaparan materi Efesus pasal yang ketiga. Silakan. Memberikan catatan untuk pertanyaan-pertanyaan di poin-poin yang sudah disampaikan. Mari, ada yang mau menanggapi? Ya, kalau tidak bertanya, ada yang mau menanggapi tadi? Sudah jelas atau sudah bingung ini? Ya, silakan ditambah aja, Bang. Pak, iya Pak. Tadi di prolog tadi Pak Tim sudah ngasih sinyal bahwa tulisan pasal 3 ini susah ini Pak. Mungkin ya Pak ya, diringkes lebih sederhana kayaknya. Cuma mungkin satu yang menjadi pertanyaan saya Pak Bambang. Ya, ini rahasia sama misteri ini jadi bingung saya ini Pak. Oh. Apa memang sama ya? Kalau misteri kan memang belum terungkap ya. Kalau rahasia mungkin ya nggak bakal terungkap ya. Ya, silakan Pak Tim. Ya, itu kata Yunani Pak. Jadi bahasa Indonesia kita diterjemahkan rahasia, Alkitab kita ya. Tapi di bahasa Yunani-nya itu ditulis misterion. Ya, betul. Secara umum memang namanya misteri, rahasia itu tertutup. Ya, tertutup memang. Tapi di dalam pasal 3 ini Tuhan menyingkapkan, membukakan. Makanya ayatnya tadi mengatakan yang tersembunyi berabad-abad. Nah, itu kan zaman PL. Jadi hadirnya gereja itu yang Efesus pasal 1 sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, itu sama Tuhan masih dirahasiakan. Ya, kepada nabi pun belum diungkapkan. Makanya ketika Kristus hadir, nah melalui Paulus khususnya hambanya yang ditugaskan untuk melayani orang-orang non-Yahudi, itu disingkapkan. Makanya malaikat pun takjub. Ya, betul, secara umum namanya misteri itu rahasia tidak bisa tidak diungkap. Tetapi di dalam bagian ini soal gereja diungkap. Ini yang luar biasa. Nanti kita akan melihat surat Efesus secara khusus ini memang bicara gereja. Ya, makanya saudara-saudara harus bergereja gitu ya. Nah, artinya kita ini bersyukur disatukan. Tadi kan dianggap menjadi anak ahli waris, ya, bukan orang asing dan pendatang, tapi anggota keluarga Allah. Itu bukan sinode ya, saudara, merek gereja atau gedung, bukan. Tapi ketika saudara menjadi orang percaya itu loh. Ya, satu hubungan, satu ikatan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan. Nah, gambarannya kan banyak, figuratifnya kan banyak. Yang kemarin sudah saya sampaikan. Pohon dengan ranting, ya kan? Gembala dengan domba, tuan dengan hamba, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, itu Pak Wendy. Jadi kumpulan orang percaya itulah rahasia yang selama berabad-abad tertutup, tapi diungkapkan. Itu Pak. Jadi jangan bingung lagi antara misteri tadi ya. Memang ini beda misterinya. Ya, bukan misteri Gunung Merapi itu ya, bukan saudara ya. Tapi ini memang yang ada di pikiran Tuhan sebelum dunia dijadikan sudah ada. Lalu ketika dunia dijadikan, inilah gereja. Nah, itu sudah diungkapkan.
Ya, sampai malaikat pun juga takjub. Menurut Petrus itu tadi ya, saudara. Nah, ini yang kita harus syukuri untuk itu. Itu Pak Pendi. Mungkin yang lain-lain ya silakan. Boleh menambahkan Bapak Ibu. Ya, Pak Pendi sudah jelas. Ya Pak, terima kasih Pak. Sambil mikir lagi Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, ini menarik loh sebenarnya Bapak Ibu. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Permisi Pak, saya Oh, ya. mau Bu Sri. tanya. Ini begini Pak, tadi kan dan memang kenyataannya begini. Gereja itu pada akhirnya kan seperti yang kita ketahui selama ini Budi. Ya, lanjut. Bu Sri, dengar kok. Gereja. Pertanyaan saya begini, ada orang-orang bahkan hamba Tuhan yang berpendapat bahwa sebagai bangsa secara keseluruhan akan menerima Tuhan Yesus. Ya, ini secara Bangsa Israel ya? Israel Pak. Ya. Apakah benar pernyataan ini? Nah sekarang kalau kembali begini, kenyataannya bangsa Israel yang sekarang ini kan sudah jauh berbeda dengan bangsa Israel yang ada di dalam PL. Nah bagaimana Pak menanggapi pendapat ini? Terima kasih. Ya, Pak Tim. Gimana jadi maksudnya Pak? Putus-putus ini tadi. Gini, jadi ada pendapat dari pendeta atau hamba Tuhan yang mengatakan bahwa nanti Israel itu secara utuh, seluruh bangsa Israel itu akan diselamatkan gitu ya, Bu Sri? Iya. Jadi secara utuh, maksudnya secara jumlah itu ya semua. Gitu. Oh ya, kalau baca Roma pasal 9, 10, 11 itu sisanya yang diselamatkan. Sisanya. Ya, sisanya itu yang diselamatkan. Jadi maksudnya secara utuh ini apa? Semua. Maksudnya semua keturunan Israel gitu ya, Bu Sri ya? Iya, Pak. Nah, jadi keturunan Yakub ya, keturunan Yakub. Oh, kan sejak kerajaan pecah kan sudah menjadi dua itu. Yang justru sebagian besar, itu, 10 suku itu kan dibuang ke Asyur lenyap. Ya kan? Lalu yang 2 suku, kerajaan selatan, itu Yehuda dan Binyamin itu, nah itu yang dimaksud Israel sekarang kan? Ya itu yang diselamatkan. Kalau yang 10 suku sudah hilang lenyap. Dan lagi kenyataannya bangsa Israel yang sekarang ini kan sudah jauh berbeda Pak dengan bangsa Israel pada zaman PL. Sekalipun mungkin dua suku itu pun sekarang kan orang Israel itu kan sudah tidak tahu. Kalau ditanya kamu dari suku mana kan ya mereka sendiri bingung Pak. Ya, bagaimana ini? Ya, bagi rata. Ya, bagi rata aja. Ya, jadi memang seperti di Roma nanti dibaca ulang ya Bu ya di situ. Memang sebagai bangsa pilihan Tuhan itu tidak pernah menyesal atau menolak dia ya sebagai bangsa pilihan. Jadi suatu saat memang diselamatkan. Nah kalau soal tanya jumlah berapa ya kita nggak tahu, tapi ada ya yang diselamatkan. Sisanya kata Alkitab, gitu Bu. Ya apakah semuanya nanti jadi percaya Yesus saya nggak tahu. Ya tunggu aja, kan belum terjadi ya, saudara. Tunggu saja. Tapi yang jelas sebagian dari mereka juga pasti diselamatkan. Sama seperti non-Israel itu tadi. Nah, itu Bu Sri. Ya, itu Bu Sri. Ya, terima kasih Pak. Ya, nanti kalau ketemu di surga kita hitung. Israel semua apa enggak. Oke. Tapi di dalam kitab Wahyu Wahyu ada ya Pak di sana.
Di kitab Wahyu kenapa? Putus-putus suaranya Bu Sri. Kitab Wahyu, di kitab Wahyu kenapa? Wahyu pasal 7. Kemana Pak itu? Wahyu pasal 7. Suku Dan tidak ada. Pasal 7 dari ayat 5 itu ya? Yang diselamatkan itu ya? Suku Dan tidak ada. Oke, ada yang gabung itu. Bu, ada yang gabung. Suku Dan sama Efraim ya. Itu ada sejarahnya di kitab PL. Oh, jadi itu gabung dengan suku Efraim? Ya, ada yang gabung. Ya, makasih Pak. Bisa dilihat di kitab PL-nya. Ada. Nanti saya berikan kalau ketemu ayatnya. Jadi ada suku yang bergabung. Iya Pak, makasih. Ya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Kembali ke surat Efesus pasal yang ketiga. Jadi untuk mudahnya Bapak Ibu diaplikasikan ke kita ya, gereja orang percaya itu loh, bahwa kehadiran atau saya dan saudara bisa percaya Yesus itu harusnya merupakan rahasia, kok bisa gitu loh, kita bisa percaya. Nah itu sederhananya begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi rahasia panggilan orang non Yahudi itu ya, orang yang bukan Yahudi. Kita ini orang-orang yang Kristen yang sekarang ini kebanyakan orang yang memang diselamatkan, tapi bukan dari orang Yahudi. Tapi diberikan kasih karunia untuk mendapatkan keselamatan dan menjadi ahli waris. Nah itu mungkin bisa didiskusikan di situ. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi, non-Yahudi. Mari silakan. Rahasia Allah yang baru dinyatakan itu seperti kapan lalu tentang kebingungan yang dipikirkan waktu disampaikan bahwa keselamatan itu dirahasiakan, itu juga mungkin baru muncul dan malaikat-malaikat juga tidak tahu. Ya, rahasia Allah di dalam Kristus Yesus itu baru dinyatakan, sebenarnya juga tidak tahu. Ya, pernah diskusi waktu review itu juga rahasia keselamatan itu juga dirahasiakan sampai itu yang dicari ya, nabi-nabi, malaikat itu tidak tahu, tapi dinyatakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Itu juga menjadi satu rahasia yang dinyatakan kepada kita. Ini luar biasa ya. Gereja Tuhan atau orang percaya masa kini ini ya di dalam Kristus Yesus itu memang satu anugerah gitu. Ya, satu anugerah yang luar biasa. Dan itu sudah dirancangkan Allah dari sejak purbakala gitu ya, dari sejak dahulu kala itu rahasia keselamatan itu memang sudah disiapkan untuk dinyatakan. Ya. Jadi Paulus mengatakan dengan jelas bahwa dia adalah rasul yang memang disuruh melayani untuk orang-orang yang non-Yahudi, yang memang tujuan Allah juga menyelamatkan orang-orang non-Yahudi itu. Ya.
Nah, di situ juga mulai perdebatan antara rasul sendiri. Ya, rasul dengan rasul itu juga begitu ya. Kebanyakan rasul-rasul Yahudi itu juga seperti Petrus pernah bertentangan itu karena memang agak kurang seret. Kalau orang lain bisa diselamatkan itu kan memang apa ya? Orang Yahudi itu merasa eksklusif gitu. Ya, tadi disampaikan Pak Tim, jadi orang itu bisa terkagum-kagum, kaget, enggak nyangka gitu ya. Kalau memang Tuhan itu sebenarnya juga menyediakan keselamatan bagi orang non-Yahudi, dan ini ditangkap oleh Paulus. Ya, ditangkap oleh Paulus, tujuan Tuhan, kehendak Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi saja, itu Paulus yang menangkap misi Tuhan di situ. Sehingga dia keluar untuk bangsa-bangsa non-Yahudi itu. Ya. Nah, itulah yang akhirnya diperdebatkan dalam surat-surat Efesus, Galatia, terus perdebatannya bersama dengan guru-guru Yahudi. Karena kengototan guru-guru Yahudi itu kalau orang mau diselamatkan ya harus diyahudikan dulu gitu. Ya, karena dia tidak setuju kalau orang non-Yahudi itu diselamatkan. Bisa diselamatkan kalau diyahudikan dulu itu. Ya, jadi diproselitkan bahasa teologinya harus diproselitkan. Ya, disunat. Tandanya yang paling jelas. Nah, itulah yang menjadi pertentangan dalam surat-surat itu ya, yang disebut guru-guru palsu itu Paulus menyebutnya karena keselamatan harus melalui prosesi proselit itu, diyahudikan. Nah, ini sungguh luar biasa. Ya, Pak Bambang. Ya. Pak Bambang. Apa ada hubungannya dengan karena penolakan terhadap Tuhan Yesus itu, Pak? Kan orang-orang Yahudi, ya, mereka kan menolak kehadiran dengan pemberitaan, maksudnya itu tentang Mesias, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Mesias. Mereka kan menolaknya. Apa karena hubungan dengan itu akhirnya pengabaran Injil disebarkan tidak untuk lain. Orang Yahudi aja, maksudnya. Begitu ya. Oke, itu aja Bu Maria. Iya Pak. Ya, silakan Pak Tim. Ya, ini pertanyaan bagus ini. Saya dulu juga punya konsep berpikirnya begitu. Jadi ketika ayatnya Yohanes 1 ayat 11, ya, ini Yohanes 1 ayat 11 ya. Ia, yaitu Yesus, datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu, yaitu bangsa Israel, tidak menerimanya. Nah, jadi karena Israel milik kepunyaannya tidak mau, maka keselamatan atau Yesus diberikan kepada orang lain. Kalau seandainya Israel menerima Kristus, maka ada gereja enggak kira-kira? Ya gitu ya, Bu Maria dan juga yang lain. Jadi kalau seandainya Kristus itu diterima oleh bangsa Israel, ya kira-kira ada gereja atau ada keselamatan enggak di luar orang-orang non-Yahudi itu tadi? Kan gitu logikanya dibalik seperti itu. Nah, tapi kita mesti ingat di Efesus pasal 1 ternyata, coba untuk mengulang ya. Nah, ini pemikirannya Paulus yang tadi ya. Itulah sebabnya, karena itu ya, mesti lihat penjelasan sebelumnya, saudara-saudara. Coba Efesus pasal 1 ayat yang ke-3 dan 4 ya. Efesus 1 ayat 3 dan 4, mundur ke belakang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ini disinggung enggak soal orang Yahudi menolak Kristus, saudara. Nah, jadi sebenarnya jawabannya, apakah keselamatan untuk orang non-Yahudi itu bergantung penolakan Israel? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena dari kekekalan, dari purbakala, dari sononya, Tuhan itu memang akan mempersiapkan hadirnya gereja yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa itu. Ya, sebab kalau itu benar, nanti di Wahyu bunyinya gimana? Penduduk surga itu. Rasul Yohanes melihat apa? Aku melihat tidak ada kalimat
berbagai macam bangsa, suku dan bahasa. Akhirnya kan nggak ada karena hanya satu bangsa. Ya, tapi ternyata di surga ada perwakilan orang-orang dari berbagai macam bangsa, suku bangsa dan bahasa ada di sana. Seperti itu. Jadi Bu Maria, apakah karena mereka menolak Kristus akhirnya keselamatan untuk bangsa lain? Oh tidak. Ya, mereka terima Kristus atau tidak atau tolak Kristus, keselamatan Yesus juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ingat Lukas pasal 2. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk waktu Natal itu. Coba kisah Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, walaupun Kristus untuk seluruh bangsa, tidak seluruh bangsa itu pada akhirnya percaya Yesus. Iya kan? Kita memberitahu itu, walaupun Kristus datang untuk semua bangsa, tapi semua bangsa itu tidak semuanya percaya Yesus. Tapi yang ada adalah perwakilan dari orang-orang dari bangsa A, B, C, ada yang percaya Kristus. Nah, itu ayat yang disampaikan Pak Bambang juga itu di 1 Timotius pasal 2 kemarin, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Lalu 2 Petrus pasal 3 yang menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, semuanya itu siapa? Hati-hati, tidak semua begitu. Iya kan? Seperti itu. Itu Bu Maria, semoga jelas. Iya Pak, sudah. Ya. Ditambahkan, silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi lebih lanjut lagi ya. Ya, mari. Silakan. Ya, Pak Syarif. Ya. Malam. Ya, silakan. Ya, saya tidak mengikuti sepenuhnya tadi yang dijelaskan Pak Tim, kebetulan ada telepon. Tapi sebetulnya ya saya merasa aneh juga ditulis itu rahasia. Tapi kalau dari awal kita baca itu bukan sesuatu aneh bahwa Tuhan itu memang bukan hanya untuk Israel aja ya. Karena dalam perjanjian lama pun saya tidak ngerti. Seperti Rut orang Moab itu, apa itu tidak termasuk yang diselamatkan? Meskipun itu bukan orang Yahudi. Kalau tidak salah, saya tidak jelas ada di perjanjian lama itu berapa orang yang mengakui Tuhan Israel. Tuhan menunjukkan itu ya mestinya punya tujuan secara garis besar untuk bangsa-bangsa lain. Contohnya salah satunya juga seperti Rut orang Moab. Moab kan bukan orang Israel ya. Ya, betul. Ya toh? Ya. Jadi ini juga harus dikelirkan juga. Israel, Yahudi ini apa sama? Ini kan lain. Kalau saya pengertian saya lain ya. Israel itu bangsa Israel, Yahudi agamanya ya Pak. Apa orang Yahudi ya Israel, Israel Yahudi. Ini coba diklarifikasi. Ya. Ini pertanyaannya. Ya. Kalau Pak Tim tadi seluruh bangsa dapat kesempatan dan diselamatkan, ya itu pantas. Mau Israel aja yang diselamatkan, gak selamat kabeh kok. Yang Israel aja yang bangsa pilihannya aja nggak selamat semua kok. Ya toh. Sampai hari ini banyak yang nggak percaya. Jadi itu. Ya. Terus agak nyinggung sedikit, agak melenceng lagi ke masalah keselamatan. Kalau keselamatan tanpa perbuatan berkali-kali tidak itu 100% nggak masuk akal. Apa seperti Musa segala itu nggak selamat, Pak? Itu pertanyaan saya juga. Sebab juga ada kata-kata masih ada sekian ribu orang yang masih nggak tercemar, masih hidup sesuai firman Tuhan. Itu pada waktu apa itu, di mana itu ya? Rusak-rusaknya bangsa Israel itu. Elia ya, Elia. Iya.
Ilianya sampai ya namanya itu pusing buat bangsa ini tidak karu-karuan, tapi Tuhan masih ngomong ada sekian ribu orang yang masih. Ya, 7.000. Nah, yang dikatakan Tuhan sekian ribu itu masih di aku, itu pasti juga orang itu ya pasti selamat. Logika saya ya Pak. Ya. Karena Tuhan sendiri declare itu. Ini nanti korelasinya ke sana. Coba nanti nggak usah dijawab, itu yang nanti di session keselamatan aja, nanti itu mungkin dibahas lebih lanjut soal itu. Tapi pertanyaan saya yaitu, seperti Ruth, cuma memang pemahaman itu mungkin enggak, meskipun itu nabi-nabi dipilih, rasul-rasul dipilih, enggak 100% ya mengerti sampai ke sana ya. Saya enggak tahu Paulus punya misi Tuhan sendiri yang mungkin yang minta sehingga ngajarkan di luar orang-orang itu ya. Tapi kalau dilihat perjanjian lama, Ruth bukan orang Israel. Ya. Ya, jadi situ ya sebetulnya kelihatan kalau itu betul, logika saya ya logika, karena Ruth, aku ikut Tuhanmu, ya toh, apa yang dikatakan. Jadi di situ ya mestinya diterima logika, ngomongnya ya selamat lah. Iya. Ya. Selamat dari situ semua sebetulnya bisa kelihatan. Tidak, Tuhan itu hanya 100% orang Israel diselamatkan. Ya. Tinggal tunggu waktunya aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Silakan Pak Tim. Ya, makasih Pak Syarif. Oke, Israel dengan Yahudi apakah sama? Sama. Kalau agamanya itu namanya Yudaisme, Pak. Kalau agamanya Yudaisme. Ya, jadi itu hanya istilah saja antara Israel dengan Yahudi ya. Kalau agamanya namanya Yudaisme. Itu yang pertama. Saya waktu ke Israel, setiap ketemu orang Israel yang bukan agama Yahudi, saya bilang Yahudi itu ngamuk-ngamuk, Pak. Saya bukan Yahudi. Salah, Pak. Saya bukan orang Yahudi. Saya orang Israel. Itu berkali-kali itu saya nyebut. Karena kan ada yang bimbing-bimbing kita kan orang Israel itu, Pak. Tapi dia enggak ikut agama Yahudi. Begitu saya ngomong Yahudi, langsung dia marah. Ya, ya. Itu yang sekarang ya, Pak Ambang ya. Tadi yang saya jawab yang Alkitab. Ya. Jadi gini, mungkin Yahudi itu persepsi mereka Yahudi itu bukan Kristen gitu. Jadi memang agama, dia menuju kepada agama. Jadi kata Yahudi itu adalah konotasinya adalah larinya ke agama yang Yudaisme itu. Iya. Ya. Jadi pengertian sebetulnya Yahudi itu ya mungkin Yudaisme itu. Saya nggak ngerti ya nyebut Yahudi. Tapi negaranya kan orang Israel itu. Ya. Bahasa Israel. Ya, tapi istilah Yahudi itu memang disematkan untuk orang Israel, Pak Syarif. Jadi mereka bangsa Yahudi itu adalah bangsa Israel gitu. Jadi kan berbicara tentang bangsa Yahudi. Ada kalimat bangsa Yahudi itu memberikan sebuah istilah yang sama dengan bangsa Israel, jadi bangsa Yahudi. Jadi nanti memang agamanya yang Yudaisme itu, agama Yudaisme. Jadi kalau memang berbicara tentang di situ di perjanjian lama apa agamanya, Pak? Ya, jadi agama yang perjanjian lama itulah yang dianggap itu yang diturunkan sebagai agama Yudaisme. Nah, pengertian kata Yahudi itu agama atau bangsa? Jadi agamanya Yudaisme disebut Yudaisme, bangsanya adalah bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Itu sama pengertiannya, bangsa Israel dan bangsa Yahudi. Jadi agamanya itu saya bilang Yahudi selalu dia komplain. No, enggak ada bangsa Yahudi. Dari mereka bilang. Oke. Ya, enggak tahu. Oke. Tidak tahu kata-katanya di sana. Ya. Oke. Ya. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi, Pak Tim? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada wahyu progresif tadi ya. Seperti orang Israel di kitab Taurat itu kan ada juga yang sudah mulai sebenarnya. Jadi nggak murni Israel. Ada istilahnya apa? Orang asing. Ya.
Kalau dibaca kitab Taurat itu ada orang asing. Nah, orang asing ini supaya bisa masuk orang Israel itu ada syarat-syaratnya. Boleh. Seperti itu. Nah, setelah itu maju lagi namanya wahyu progresif. Seperti yang disampaikan Pak Sarip tadi, ada Rut, ya, orang Moab, ya, Bani Amon, dan lain sebagainya. Masuk, terhisap jadinya. Tujuannya untuk melahirkan Kristus, ada maksudnya itu. Jadi kalau orang berkata Kristus orang Yahudi asli, salah, enggak. Udah tercemar. Makanya saya masih ingat dulu ada syarat, Presiden Republik Indonesia harus orang Indonesia asli. Mana ada yang asli itu, Pak? Saya tapi pernah ngomong itu ya. Mana ada yang asli? Semua Yesus saja enggak orang Yahudi asli kok. Udah tercampur seperti itu. Nah, sampai klimaksnya adalah ya gereja atau orang Kristen masa kini. Seperti itu. Jadi mulai penyatuan yang non Yahudinya itu sudah mulai dari semakin dekat gitu loh. Ya, dari orang asing dulu, kemudian bangsa asing, ya, Moab, Amon, lalu 15 bangsa, kisah langsung pasal yang kedua. Itu kan ada 15 bangsa itu ya. Sudah bukan Yahudi lagi, macam-macam di situ. Nah, sampai hari ini sudah berbagai macam bangsa di dunia ini. Itu ya. Nah, itu karya Kristusnya ke sana. Seperti itu. Makanya gereja yang baik itu terdiri dari berbagai macam bangsa. Itu ya. Itu gereja yang baik. Karena kan gereja ini perwakilan apa istilahnya ya, miniaturnya surga kan sebenarnya. Ya, jadi kalau pujian dinaikkan, itu, wah, wong kita waktu sama Pak Bambang dulu di acara Jakarta itu lagunya kan 3 bahasa. Kita yang Indonesia, yang satu Mandarin, yang satu Inggris dinyanyikan bersama-sama. Saya langsung ingat di surga itu ada belasan, ratusan, ribuan bahasa mungkin. Betapa indahnya itu, gitu ya. Nah itu Pak, seperti itu. Ya. Nah ini rahasianya, penyatuan dengan Kristus itu luar biasa. Makanya saya katakan sudah tersirat dari dahulu lama bahwa itu juga berkat bangsa-bangsa lain. Iya betul. Dari proses atau proses yang disebut apa itu tersirat dari situ sebetulnya. Iya. Nah 100% khusus. Iya, wahyu progresif itu tadi Pak, benar. Yang tersembunyi diungkap, betul. Larinya ke sana. Nah, nanti ada seminar sejarah penebusan Bapak Ibu. Ya, itu bicara PL sampai itu bagus sekali. Yang satu pembicara orang Korea itu, pakar itu ya. Bu Meta tahu itu. Nanti ada lagi nih. Melalui Zoom nanti kali ini. Biasanya yang lalu kan mesti datang ke lokasi. Ini pandemi ada. Saudara, free. Berapa hari itu? Iya. Oke, makasih. Nah, yang mengerucut sebenarnya menyempit pada waktu Paulus itu orang-orang Farisi, ya, yang orang-orang Israel itu memang akhirnya dia menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sangat eksklusif gitu. Sehingga kalimat terhadap bangsa lain anjing dan lain sebagainya itu muncul karena memang bangsa lain tidak diselamatkan begitu. Ya, sehingga Paulus itu menentang bagaimana konsep berpikir ahli Farisi, ahli Taurat, orang-orang Farisi dan lain sebagainya, ya, yang rasanya memang orang bangsa lain itu nggak perlu diselamatkan memang, gitu ya, layak binasa lah begitu. Jadi itu konsep berpikir yang memang berlawanan dengan bagaimana misi Tuhan lewat Kristus dan kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga Paulus menyatakan dengan jelas bahwa ini adalah sebenarnya sejak dari dahulu kala memang sebagai rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang di luar Israel juga. Gitu. Nah itu yang maksudnya akhirnya timbul pertentangan gitu. Karena pengajaran-pengajaran nenek moyang itu diambil secara sempit bahwa orang lain tidak akan diselamatkan. Itu yang menjadi persoalan. Ya, sehingga Paulus harus menjelaskan kembali ya dalam surat-suratnya. Ya, baik. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada waktu sedikit? Masih 8:30. Mari yang lain boleh disampaikan. Anggaplah ini perbincangan Bapak Ibu, ya, ngobrol santai gitu loh. Iya. Kan nuansanya lain, nggak seperti kelas ya di
di kelas atau di gereja ya. Silakan. Ya. Ya, Pak Windy, ya. Sorry, kalau tidak ada yang tanya, saya Silakan. mau tanya lagi, Pak. Pak Tim tadi bilang ya bahwa rahasia Tuhan ini telah disingkapkan ya melalui Paulus, di mana gereja Tuhan telah dinyatakan, ya, sehingga Rasul itu sudah nggak ada lagi ya, tinggal fungsinya aja mungkin zaman sekarang ini. Terus ada lagi di ayat 8 kalau nggak salah pemberitaan info boleh dinyatakan. Ya, ini khusus menerima wahyu ya Pak ya, dalam menyingkapkan rahasia ini ya Pak ya. Nah, tapi saya baca di bahasa Inggrisnya itu nggak ada Pak kata rahasia itu. Kalau rahasia kalau nggak salah bahasa Inggrisnya kan secret ya. Nah, ini malah saya lihat kalau di bahasa Inggrisnya selalu ditulis misteri Pak. Jadi mungkin apakah benar ya bahwa pasal 3 ini Paulus mau menyatakan bahwa keselamatan orang Yahudi, non-Yahudi untuk semua orang dan pemberitaan Injil-Injil itu rahasia, bukan rahasia, maksudnya misteri Tuhan ya. Itu porsinya Tuhan ya, bukan porsinya manusia untuk bisa tahu ya. Itu karena misteri gitu loh ya. Apa di pasal 3 itu kesimpulannya itu ya. Jadi bukan rahasia yang dinyatakan satu persatu tadi itu menurut saya. Apakah demikian, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Tim. Ya, itu bahasa Inggrisnya yang literal translation itu secret, Pak. Ya, rahasia. Tapi ya ini kan kita ini kalau punya pengertian rahasia itu kan apa ya, tertutup, tersembunyi kan gitu ya, nggak boleh diungkap. Bahkan suami istri aja ya punya rahasia yang sampai mati pun nggak diketahui kok. Saudara-saudara ya, kan ada yang disimpan sampai mati itu ya, pasangan nggak perlu tahu gitu. Ada yang begitu, saudara. Nah, tapi yang dimaksud misteri ya, kata Yunani misterion itu tadi ternyata bukan rahasia menurut pengertian kita yang tertutup tersembunyi, itu bukan. Itu loh. Jadi bagi malaikat, ya bagi orang Yahudi, akhirnya mereka kaget. Loh, ternyata non-Yahudi ya bisa diselamatkan, bisa terhisap masuk menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, itu yang disebut dengan misterion itu, Pak Pendi. Kata Yunani misterion itu. Ya, makanya seringkali kita punya apa istilahnya? Miss ya, kesalahannya karena pengertiannya itu menurut kita, bukan menurut Alkitab atau penulis mula-mula atau pendengar mula-mula pada masa itu. Nah, ini yang jadi bingung kita. Seperti itu. Iya toh? Ya gitu ya, Pak Bang ya kira-kira ya. Bisa ditambahkan? Silakan, Pak. Mungkin kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang kualitasnya sama, diterjemahkan dengan misteri-misteri gitu, mungkin tambah bingung orang Indonesia, misteri-misteri ini misteri apa gitu ya. Oh, jadi mistik nanti. Ya, jadi misteri-misteri itu memang konotasinya agak kurang pas gitu. Tapi sebenarnya kualitasnya benar misteri, karena misterion itu diambil dari akarnya memang misterion, yang benar memang misteri gitu. Ya, misteri, bukan secret gitu. Tapi untuk mengkalimatkan di bahasa Indonesia itu kalau menyingkapkan misteri Allah gitu, itu misteri itu agak kurang konkret. Jadi gitu ya. Itu sih memang apa ya, ya soal bahasa sih. Tapi yang benar memang misteri. Tapi harusnya misteri dipahami sebagai rencana Allah yang tersembunyi, itu yang baru dinyatakan. Nah, itu begitu ya. Jadi bukan konotasi rahasia yang seperti tadi Pak Tim bilang, yang kita pikirkan tentang rahasia yang memang tidak boleh diungkapkan dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi benar memang misteri, asal memang pemahaman misteri itu bisa dipahami dengan tepat. Ya, baik. Silakan
Jika masih Ya, ada. terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Pak Fendi. Ya, Pak. Ya, masih ada Bapak Ibu? Sulit ya belajar Alkitab. Ya, inilah saudara ya. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja. Ya. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama kita ada dalam kelas atau ada dalam persekutuan kita dalam pendalaman Alkitab ini. Mudah-mudahan pemaparan yang sudah disampaikan boleh memberkati kita, ya, sedikit demi sedikit, ya. Mungkin agak tambah bingung, tapi percayalah ini semua akan menolong kita untuk pelan-pelan juga akan mendapatkan jawaban, ya, dari apa yang memang menjadi misteri Allah itu akan diungkapkan sedikit demi sedikit. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akan tutup di dalam doa. Pak Yosua ada, Pak Yosua? Pak Yosua. Ya Pak, malam Pak. Kita tutup dalam doa Pak Yosua. Ya Pak. Ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu hingga malam ini kami boleh berkumpul walaupun melalui Zoom Tuhan. Engkau ajar kami di mana Engkau ungkapkan rahasia melalui pelajaran malam hari ini Tuhan, hingga kami boleh mengerti akan rencana-Mu bahwa kami boleh bersatu menjadi gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat dan akal budi untuk kami boleh melangkah sebagai gereja-gereja-Mu yang hidup Tuhan, dan kami boleh melakukan atas perintah-Mu sebagai pemberita-pemberita Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.